Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah hari ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita dari kitab Al-Muyassaru fi Ilmi Nahwi. Dan sekarang kita akan masuk pembahasan At-Tamyizu halaman 63. Ya, ini adalah isim mansub yang ke-7. Ya, sebelumnya kita sudah membahas tentang hal dan 5 maf'il, ya, maf'ul bih, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul fih, maf'ul ma'ah. Kemudian yang ke-6 hal, dan sekarang at-tamyizu. Apa itu tamyiz? At-tamyizu, tamyiz adalah ismun, isim. Atau bisa kita tambahkan mansubun, isim yang mansub. Yuzkaru yang disebutkan ba'da setelah mubhamin, sesuatu yang masih mubham, masih samar. Liyuwaddihahu, ya, supaya tamyiz itu bisa menjelaskan kesamaran dari sesuatu yang mubham itu, ya. Jadi tamyiz itu ya penjelas dari sesuatu yang masih samar. Ya, mislo contohnya ishtara itu aku telah membeli ishrina kitaban, ishrina 20 kitaban, kitab. Ya, kalau kita hanya mengucapkan ishtara itu ishrina, aku membeli 20. Ini masih samar. Ya, lafaz ishrina itu masih samar karena ada banyak kemungkinan. Ya, 20 apa? 20 kitab, 20 pulpen, 20 apa gitu ya. Sehingga butuh pada sesuatu yang menjelaskan kesamarannya. Nah, kita datangkan tamyiz di sini kitaban sehingga menjadi jelas ya. Jadi di sini kitaban sebagai tamyiznya. Sedangkan ishrina di sini dia berkedudukan sebagai maf'ul bih ya. Ishtara itu kan fi'il dan fa'il. Ishrina maf'ul bih. Kitaban tamyiz, ya, tamyiz mansub wa alamatu nasbihi fathatun li'annahu ismun mufrad. Kitaban tamyiz ishrina adalah sesuatu yang dijelaskan kesamarannya dan istilahnya adalah mumayyiz. Ya, ada tamyiz, ada mumayyiz. Pada lafaz ini mumayyiznya adalah ishrina. Ya, pada kalimat ini mumayyiznya adalah lafaz ishrina. Ya, ishrina itu mumayyiznya. Dan dia ishrina berkedudukan sebagai maf'ul bih. Ada tamyiz ya yang menjelaskan kesamaran sesuatu, ada mumayyiz yang dijelaskan kesamarannya. Contoh lain lagi, ishtara itu aku telah membeli kilograman 1 kilogram ruzan, beras. Ya, penjelasannya sama dengan sebelumnya. Ruzan di sini tamyiznya. Ya, sedangkan kilograman berkedudukan sebagai maf'ul bih dan dia mumayyiznya, sesuatu yang dijelaskan kesamarannya. Nah, kemudian ya di sini selanjutnya ya dijelaskan tentang mumayyiz. Ya, seperti yang tadi sudah saya singgung, mumayyiz itu ya sesuatu yang dijelaskan kesamarannya. Dan mumayyiz ini ada yang malfuzun, ada malfuz, ada yang malhuzun. Yang malfuz yaitu mumayyiz yang dijelaskan pada kalam, pada perkataan. Ya, mumayyiznya berupa sebuah lafaz, ya, sebuah kata. Ya, disebutkan dalam kalam berupa lafaz atau sebuah kata. Kalau malhuzun ya mumayyiznya itu enggak disebutkan dalam kalam. Jadi ya yang mubham itu adalah kalimat secara keseluruhan. Ya, yang terletak sebelum tamyiz. Ya, berupa kalam secara keseluruhan yang terletak sebelum tamyiz. Tapi kalau mumayyiz malfuz itu ada lafaznya. Dan biasanya mumayyiz malfuzun itu ada 4 ya. Yang pertama asmaul kaili, ya, nama-nama takaran seperti litron, ya, liter. Ishtara itu litron ruzan. Aku membeli 1 liter ruzan. Litron di sini ya maf'ul bih dan dia di sini mumayyiznya. Sedangkan tamyiznya adalah ruzan. Kemudian yang kedua asmaul wazni, nama-nama wazan, timbangan. Seperti misalnya ishtara itu kilograman lahman. Aku membeli
1 kilogram daging. Ya. Kilogram di sini mumayyiz. Dan dia berkedudukan sebagai maf'ul bih. Lahman tamyiz. Kemudian yang ketiga asmaul masahati. Ya. Nama jarak. Ya. Ukuran, ya, ukuran. Jarak ukuran, ya. Ishtaraitu mitran. Aku membeli 1 meter kumasyan, kain. Ya, 1 meter kain yang biasa untuk dijahit, ya. Nah, mitron di sini dia mumayyiznya. Kumasyan di sini tamyiz. Yang keempat asmaul adadi. Ya, nama-nama adat bilangan. Ya, seperti misalnya ishtaraitu 20 kitaban. Aku membeli 20 kitab. 20 di sini mumayyiznya kitaban sebagai tamyiz. Nah, ini dihafalkan ya. Asmaul kail, asmaul wazan, asmaul masahah, asmaul adad. Dan ini yang paling populernya. Adapun yang malhul misalnya ana aktsaru minka malan. Aku lebih banyak darimu. Malan, hartanya. Nah, mumayyiznya ini itu kalimat secara keseluruhan. Ana aktsaru minka. Aku lebih banyak darimu. Ya, sini masih mubham. Ya, masih samar. Lebih banyak apanya. Sehingga butuh adanya tamyiz. Malan di situ. Hasuna aliyun wajhan. Ali bagus. Bagus apanya? Wajhan, wajahnya. Ya, kemudian huwa asgharu minni jasadan. Dia lebih kecil dariku apanya? Badannya, jasadan, tubuhnya, badannya. Qaba Muhammadun nafsan. Ya, Muhammad baik. Baik apanya? Nafsan, jiwanya. Nah, biasanya untuk yang malhuz ini yaitu yang sering ditemui dalam kalimat yaitu berupa isim tafdil, ya, berupa isim tafdil. Biasanya ya ada isim mansub yang terletak setelah isim tafdil itu, ya, isim mansub yang nakirah yang terletak setelah isim tafdil itu dia adalah tamyiz, berkedudukan sebagai tamyiz, biasanya seperti itu. Ya, demikian cara mendeteksi adanya tamyiz, ya. Kalau mumayyiznya malfuz itu jelas. Kalau malhuz memang kita harus paham dari konteks kalimatnya. Ya. Kemudian ya tadi dikatakan di antara mumayyiz itu adalah asmaul adat. Ya, setelah adat sering kita jumpai isim yang mansub sebagai tamyiz. Walaupun tidak semua isim yang terletak setelah adat itu menjadi tamyiz. Ya, nanti ada yang berkedudukan sebagai misalnya mudhaf ilaih. Ya. Mudhaf ilaih dan lain-lain. Ya, di sini ada sedikit penjelasan tentang adat, ya, walaupun pembahasan rincinya bagi antum yang sudah belajar kitab Fahimna tingkat pemantapan di situ sudah dibahas, ya, pembahasan lebih rinci tentang adat. Tentang bagaimana cara menerapkannya dalam kalimat di sini. Ya, mu'alif di sini hanya memberikan sedikit pengenalan, ya, penggunaan adat. Misalnya di sini dari 3 sampai 10, ya. Min salasa ila asyrah, dari 3 sampai 10. An yakuna jam'an majruran. Maka ya isim yang terletak setelah 3 sampai 10 itu bentuknya jamak dan majrur, berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Misalnya contohnya salah satu auladin, ya, 3 anak laki-laki, atau khamsatu rijalin, ya, 5 laki-laki. Dan perlu saya sampaikan ya, pembahasan adat ini termasuk pembahasan yang cukup rumit, ya, dalam pembahasan ilmu nahwu. Pembahasannya harus bertahap, ya, dimulai dari adat 1 sampai 2 dulu dijelaskan, terus kaidahnya bagaimana, karena nanti ada kaidah-kaidah yang ya harus butuh konsentrasi tinggi, ya, karena nanti ada yang adatnya berbeda jenis dengan yang dijelaskan adatnya. Cuma di sini hanya sebagai ya gambaran umum aja tentang adat. Nah, itu yang dari 3 sampai 10. Kemudian min ahada asyara ila tis'atin wa tis'ina. Dari 11 sampai 99 an yakuna mufradan mansuban. Maka isim yang terletak di depan itu mufrad mansub sebagai tamyiz. Ya, dari 11 sampai 99 misalnya mislu khamsata asyara waladan, ya, 15 anak laki-laki, arba'ata asyara rajulan, 14
laki-laki. Di sini waladan dan rajulan sebagai tamyiznya. Kemudian min mi'ah ila alf, ya. Min mi'atin ila alfin, dari 100 sampai 1000. An yakuna mufradan majruran. Nah, isim yang terletak di depannya itu mufrad dan majrur. Seperti misalnya mi'atu waladin, 100 anak laki-laki, alfu rajulin, 1000 laki-laki. Ya, nanti penjelasan rincinya ada di bagian adat. Bagi antum yang punya kitab Fahimna tingkat pemantapan, silakan dibuka pembahasan adat, atau di kitab-kitab lainnya silakan antum baca sendiri ya pembahasan adat yang lebih rinci. Dan cara belajarnya efektif itu, pertama kita belajar berhitung dulu 1 sampai 100. Ya, wahid, isnan, salasa, arba, khamsa, sitta, sab'a, samaniyah, tis'a, asyara, dan seterusnya sampai 100 dihafalkan dulu. Ya, berlatih menghitung dari 1 sampai 100 dulu, baru kemudian belajar adat 1 sampai 1 dan 2 gimana kaidahnya, kemudian 3 sampai 10 gimana kaidahnya, 11 dan 12 gimana kaidahnya, kemudian 13 sampai 19 sampai 20 gimana kaidahnya, kemudian kelipatan 10 gimana kaidahnya, dan seterusnya. Kelipatan 100 gimana kaidahnya. Ya, seperti itu cara belajar adat. Ya, demikian pembahasan kita tentang tamyiz, ya. Untuk pemula mungkin cukup ya difahami dulu definisi tamyiz dan contoh-contohnya dan cara mendeteksinya. Ini penting ya untuk dihafal. Seperti tadi sudah dijelaskan ya, terletak setelah takaran, timbangan, ya, jarak dan adat, serta setelah isim tafdil sering dijumpai tamyiz. Ya, barangkali ini yang bisa kita bahas ya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.